Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas soal salah satu beauty hack yang amat sangat bermanfaat karena dia itu caranya gampang banget, murah banget, dan bisa dipakai sama siapa aja. Kalian udah lihat juga di judulnya. Hari ini kita akan ngebahas tentang es batu dan manfaat es batu untuk kulit wajah. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Di video kali ini aku akan ngebahas salah satu beauty hack yang sebenarnya udah banyak digembar-gemborkan, yaitu tentang manfaat es batu. Sebenarnya es batu itu adalah produk atau barang yang sebenarnya pertama murah banget karena kita bisa bikin sendiri. Terus kedua, kita bisa dapetin di mana aja, itu gampang banget didapetin, nggak ribet. Dan yang ketiga, apa yang mau aku bahas ini juga beauty hacknya semuanya gampang banget. Sebenarnya udah dari lama, kayaknya aku udah dari SMP deh dengar tentang beauty hack ini yang bilang katanya kalau es batu ini punya banyak manfaat. Tapi dari dulu aku cuman kayak, hah masa sih? Ah iya nggak ya? Masa sih es batu sengaruh itu? Nah hari ini kita akan ngebahas tentang manfaat dari es batu. Untuk manfaat es batu yang paling pertama adalah untuk mengempeskan mata yang bengkak, bisa karena nangis, bisa karena kurang tidur. Ini tuh amat sangat ngaruh dan aku pernah mencobanya. Jadi caranya tuh gampang banget. Kita tinggal ambil es batu yang ada di kulkas, terus udah gitu kita bungkus pakai kain yang tipis gitu, tinggal kompresin es batunya ke mata. Maka itu akan membantu mengurangi pembengkakan yang ada di mata kita. Biasanya tuh kan mata kita bengkak pertama karena nangis, karena begadang, atau karena kecapean. Nah, tapi kalau misalnya kalian melakukan ini, bukan berarti dalam satu kali kompres wajah kalian atau misalnya mata bengkaknya langsung bisa hilang. Tapi ini tuh bisa mengurangi. Jadi dipakainya tetap harus rutin. Untuk yang kedua nih, buat kalian para pejuang jerawat sama kayak aku, kalau misalnya kalian punya jerawat yang lagi meradang, lagi sakit-sakitnya, lagi nyut-nyutan, lagi ganggu banget, cara ini bisa banget kalian pakai. Jadi caranya itu adalah kalian sama hampir kayak tadi, kalian ambil es batu, terus bungkusin di kain yang tipis, atau misalnya bisa juga dimasukin ke dalam plastik, terus udah gitu kalian kompresin di atas jerawat yang lagi meradang kurang lebih 5-10 menit. Nah nanti efek dinginnya itu akan sangat bagus untuk kulit, terus peradangan, rasa perih, dan rasa ngilusi jerawatnya itu akan ikut berkurang juga kalau misalnya kita kompres menggunakan es batu. Aku pernah pakai cara ini dan cara ini cukup ngaruh. Cuman perlu dicatat, plastik yang kita pakai untuk ngompres wajah kita, kain yang kita pakai untuk ngompres wajah kita itu harus dalam keadaan yang benar-benar bersih. Dan yang kedua, make sure juga es batunya itu es batu dari air yang bersih. Kalau bisa es batunya itu dari air matang atau air mineral. Oke? Sedikit terapi buat kalian yang punya bibir kering. Nah, biasanya aku selalu menyarankan kalian untuk melakukan eksfoliasi bibir, rajin pakai pelembab bibir. Nah, salah satu terapi yang bisa kalian lakukan adalah mengompres es batu di bibir kalian. Karena bibir yang kering itu disebabkan karena kita kurang minum air putih, jadi tubuh kita itu kekurangan cairan. Kalau misalnya kalian udah ngelakuin semua rutinitas, tambahin terapi mengompres bibir kalian pakai es batu, dia akan membantu mengurangi bibir yang kering. Karena aku punya note sedikit, kalau misalnya kalian punya bibir yang kering, inget jangan dijilatin bibir keringnya ya. Karena kandungan yang ada di air ludah itu malah akan membuat bibir kita makin kering. Terus nanti itu jadi kebiasaan dan biasanya berujung pada kita ngegigitin bibir kita sendiri sampai kulitnya keangkat dan berdarah. Dan itu tuh ujungnya malah jadi makin sakit. Nggak sampai di situ, manfaat es batu ini ternyata masih ada, yaitu membantu mengecilkan pori-pori. Ini kata-katanya aku ulangin, bukan untuk mengecilkan pori-pori, tapi membantu mengecilkan pori-pori. Jadi kalau selama ini kulit kalian punya pori-pori yang besar, kalian coba rajin kompres wajah kalian, mungkin sekitar 2 hari sekali menggunakan es. Rasa dingin yang ada di es ini mampu membantu
kulit untuk mengecilkan pori-pori. Tapi dipakainya juga enggak yang sekali pakai langsung pori-pori mengecil. Seperti biasa, pakainya itu tetap harus rutin dan kalian harus pakai secara konsisten. Karena biasanya kalau kalian punya pori-pori besar itu tuh lebih beresiko untuk berjerawat, karena kalau misalnya pori-pori kita besar, kotoran atau bakteri yang ada di luar itu lebih mudah masuk ke kulit atau menyumbat saluran kulit, terus udah gitu nyatu sama sebum. Kalau udah nyatu sama sebum atau minyak, jadilah jerawat. Jadi alangkah lebih baik kalian juga merawat pori-pori kulit kalian juga. Karena aku pernah juga ngebahas bahwa nggak ada orang yang nggak punya pori-pori. Jadi semua orang tuh pasti punya pori-pori. Nah, ada baiknya kalau misalnya kalian punya pori-pori yang besar, kalian rawat dan kalian cobain di masker pakai es batu. Nah, yang berikutnya, ternyata es batu ini bisa membantu mengurangi produksi minyak berlebih yang ada di wajah kita. Loh, apa hubungannya? Bukannya minyak sama air itu nggak bisa nyatu. Terus kenapa es batu bisa berhubungan dengan berkurangnya produksi minyak? Jadi minyak itu kan akan diproduksi secara berlebih jika kulit wajah kita terlalu dehidrasi, terlalu kering, atau dalam keadaan kulit kita itu lebih stres gitu. Kayak kulit kita tuh dalam keadaan kelelahan. Nah, dengan ngompres es batu ke wajah kita, itu tuh membantu membuat kulit wajah kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih tenang. Kalau orang tuh jadi lebih bahagia lah. Nah, kalau misalnya kulit kita dalam keadaan bahagia, biasanya produksi minyaknya itu menjadi lebih berkurang. Jadi kalau misalnya kalian selama ini punya produksi minyak berlebih di wajah, dan itu juga jadi salah satu penyebab timbulnya jerawat dan penyebab timbulnya komedo, kalian bisa nyobain untuk mengompres wajah kalian pakai es batu supaya wajah kita lebih rileks, lebih tenang, lebih merasa disayang, sehingga produksi minyaknya jadi semakin sedikit. Dan ini menurut aku sih kayaknya manfaat es batu yang paling wow, karena es batu ini bisa juga mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Loh, kenapa? Kok bisa? Emang kandungan es batu apa? Perasaan es batu cuman air putih doang deh yang dibekuin. Nah, ternyata dari penjelasan yang tadi aku sebutin bahwa es batu itu bisa mengecilkan pori-pori wajah. Terus yang kedua, es batu itu bisa mengurangi produksi minyak yang ada di wajah, sehingga si kulit kita ini bisa bereproduksi dengan baik, kulit kita ini bisa bekerja dengan baik dan lebih maksimal. Dengan kita rajin mengompres wajah kita dengan es batu, otomatis kulit wajah kita menjadi lebih rileks, lebih santai. Terus udah gitu pori-pori mengecil, terus udah gitu perlahan-lahan kerutannya juga hilang, dia juga jadi lebih sehat, sehingga secara perlahan-lahan tanda-tanda penuaan dini pun bisa dihilangkan. Dan mengompres wajah dengan es batu ini salah satu fungsinya adalah untuk membantu menghilangkan atau mencegah penuaan dini yang terjadi di wajah. Jadi menurut aku ini beauty hack atau cara yang mudah, murah, gampang banget, tapi manfaatnya cukup banyak. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kalian punya pori-pori besar, kalian bisa juga mencoba menggunakan es batu ini dimaskerin ke wajah sebelum kalian make upan. Karena itu akan membantu kulit kita terasa lebih fresh, membantu kulit kita seperti yang tadi aku bilang menjadi lebih tenang, membantu kulit kita menjadi lebih rileks, sehingga pada saat di make upin, make upnya tuh bisa lebih nempel, bisa lebih bagus, dan kulit kita tuh jadi kelihatan lebih halus. Sebenarnya untuk es batu dijadiin base make up aku udah sering banget dengar, dan baru belakangan ini aku pernah nyoba dan ternyata hasilnya oke banget. Nanti aku akan bandingin deh, bikin videonya sama kalian tentang muka yang aku pakein es batu dulu sebelum di make up dan muka yang enggak aku pakein es batu dulu sebelum make up, nanti biar kalian bisa lihat hasil perbedaannya. Karena menurut aku cukup bagus, karena memang kulit itu kayak tergantung mood kita gitu. Kalau mau didadanin ya si kulitnya harus dalam keadaan fit, harus dalam keadaan relax, sehingga si make upnya menjadi terasa lebih nempel, lebih bagus, dan hasil make upnya jadi lebih maksimal. Nah, paling segitu dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat, semoga videonya bisa menjadi referensi buat kalian, apalagi kalian yang suka ngelakuin beauty hack atau selama ini bingung gimana sih caranya pengen menanggulangi ini, menanggulangi itu, tapi pengen dengan cara yang mudah dan dengan cara yang murah. Kalian bisa nyobain beauty hack yang tadi aku udah sebutin. Segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.